Halo, selamat datang lagi di Ruang Tamu Mia. Dua minggu berturut-turut kita membahas tentang personal branding bagi seorang wanita atau pentingnya membangun sebuah brand pribadi khusus untuk wanita. Minggu pertama kita bahas mengenai kenapa sih wanita itu lebih berjuang untuk membangun personal brand. Dan yang minggu kedua kita membahas tentang kenapa penting seorang wanita membangun personal brand. Dan sekarang saya akan memberikan tips caranya nih ya. Caranya bagi seorang wanita membangun personal brandnya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah knowing yourself. Kita harus tahu siapa diri kita. Knowing yourself atau know about yourself and be clear about it. Kita harus jelas, kita harus tahu, harus pahami betul siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ibaratnya ketika kita tahu diri kita seperti apa, kemudian dalam membangun brand, dalam membangun merek diri, seolah-olah seperti ini, ketika kita ingin akan dikenalkan oleh orang lain, akan diperkenalkan kepada orang lain, kira-kira kalimat yang seperti apa yang kita ingin dengar dari orang tersebut tentang diri kita. Nah, kalimat ini yang kita harus tahu dan kita harus yakin kita pengen dengarnya seperti apa. That's why knowing about yourself and be clear about it. Yang kedua, tipsnya adalah be clear to your goals, atau kita harus punya tujuan yang jelas. Apapun itu, ya. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, ketika kita menjadi seorang karyawan, staff, ataupun sebagai ibu rumah tangga, kita harus jelas tujuan hidup kita ini apa. Tujuan saya berkarir ini apa. Tujuan saya punya bisnis ini itu apa. Nah, ketika kita dalam membangun personal brand dan kita sudah tahu tujuannya jelas, kita nggak akan galau gitu ya dalam mengkomunikasikan siapa diri kita dan apa tujuan kita. Yang ketiga, invest in yourself. Artinya apa? Seringkali wanita tuh merasa bersalah kalau punya waktu sendiri atau having your me time. Betul gak sih? Ya, seringkali saya pun juga kadang-kadang, aduh sayang deh waktunya kalau pengen punya waktu sendiri. Aduh nanti gimana ya? Gimana banyak pertimbangan yang kadang-kadang akhirnya menggagalkan rencana itu sendiri. Jadi saya menginspirasi bahwa it's okay kok kita punya waktu menyendiri apapun yang kita pengen lakukan. Ya, invest in yourself tidak hanya tentang bagaimana merawat diri, tetapi bicara juga tentang kita perlu belajar sesuatu, karena hidup adalah proses belajar yang tidak akan pernah selesai. Ya, buat saya pribadi, saya suka baca buku. Jadi saya membekali diri sendiri untuk selalu baca buku atau sekedar artikel-artikel yang menurut saya menarik untuk saya baca. Invest in yourself tidak hanya tentang kecantikan, bagaimana merawat wajah, merawat tubuh, kulit, bagaimana berpenampilan yang baik, the best version of yourself, itu juga penting. Tapi juga membekali diri, invest kepada diri sendiri tentang pengetahuan, tentang pembelajaran yang baru. Ya, karena saya percaya bahwa wanita yang pintar akan menciptakan generasi yang pintar juga. Nah, selain itu, yang keempat tipsnya adalah be consistent and be constant. Konsisten dan konstan dalam membangun personal brand sangat amat diperlukan. Jangan tergantung mood. Hari ini saya mau tampilnya rapi, tapi besok ternyata atau beberapa hari kemudian saya lagi nggak mood deh. Ya udah deh, apa adanya aja. Nah, ketika kita tidak konsisten dan konstan,
membuat orang bingung melihat sebenarnya kita ini orangnya seperti apa nih, gitu ya. Jadi be consistent and be constant. Yang kelima, kembali kepada kenapa wanita itu perlu perjuangan lebih untuk membangun sebuah personal brand. Kalau teman-teman ingat atau sahabat energi ingat di episode pertama, saya utarakan bahwa alasannya adalah seringkali wanita itu merasa nggak enak hati, ya. Kalau cerita tentang dirinya, cerita tentang achievement yang dia pernah atau yang sudah dia capai, agak sungkan, agak nggak pede, agak ngerasa nggak layak kayaknya gitu ya. Nah, tips yang kelima ini saya berikan ketika kita membangun personal brand. Saya selalu sampaikan apa? Live as you climb. Angkat orang lain, ajak orang lain naik, ajak orang lain untuk sukses ketika kita menaiki tangga untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi artinya adalah sukses jangan sendirian. Ketika kita sukses terhadap satu bidang, ajak yang lain, edukasi yang lain, ajarin yang lain, live as you climb. Sehingga kita nggak dicap gitu ya, nggak dicap, oh dia sukses terus keluarganya nggak diperhatikan, dia sukses, oh dia ambisius sekali. Well, menurut saya ambisi itu baik, ambisius yang kurang baik, ya. Jadi untuk supaya setiap wanita tidak terlihat ambisius, suksesnya jangan sendirian, sukses ajak-ajak yang lain. Nah, tips terakhir, be visible. Ya, saya tahu nggak semua wanita suka tampil dalam arti muncul, baik di social media maupun menghadiri event-event seperti yang hubungannya dengan networking. Nah, tapi dalam membangun personal branding tidak bisa tidak kita harus terlihat gitu ya. Orang harus tahu bahwa Mia ini nyata, bukan hanya sekedar virtual dalam arti itu. Jadi being visible baik online maupun offline, kadang-kadang kita harus lakukan dengan sengaja. Mempromosikan diri di social media bisa dilakukan melalui banyak platform, misalnya Instagram. Tapi tentu saja kita harus imbangi bahwa melalui social media tidak hanya mungkin pencapaian dalam karir, tetapi bagaimana kita spend time dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kita mengimbangi antara pekerjaan atau karir dan kegiatan di rumah. Offline nggak ada salahnya kok sesekali kita hadir di acara-acara networking supaya orang lain tahu bahwa apa sih yang sedang kita kerjakan. Kalau kita punya bisnis baru, kita kenalin bisnis kita sehingga orang tahu bahwa kita itu ada, kita itu layak untuk dipertimbangkan menjadi seorang yang sukses. Nah, kurang lebih beberapa tips ini yang saya bisa bagikan. Saya tahu bahwa banyak tips yang lain yang sahabat energi bisa cari juga bagaimana membangun personal brand. Tapi intinya adalah be authentic. Be yourself, but be mindful. Jangan lupa untuk menjadi diri sendiri, tetapi juga be mindful, peduli terhadap orang lain. Sampai ketemu lagi.